Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabusy syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Allahumma ya Rabbana habib ilaina ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna ya Rabbana ziyarata habibika sayyidina Muhammad fil madinati warzuqna liqa'ahu fid dunya qabla al mamati. Allahumma ya Rabbana urzuqna wasahhil lana ziyarata makkah. Allahumma ya Rabbana sallimna wasallimil hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma urzuqhum, Allahumma waffiqhum ila ta'ati, waffiqhum lit ta'ati wal khairati waj'alna wa iyyahum ya Rabbana minal ladina an'amta alaihim bisyauqi wal hubbi wat taladduti inda dzikri makkah wa habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ahsyurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para perindu dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus al-mukarram al-fadil Fadilatul Syekh Dr. Profesor Murad nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah di majelis yang mulia ini. Ketahuilah bahwa mahal sekali harga atau nilainya kehadiran kita di tempat semacam ini. Di saat orang pada bingung dengan kesenangan-kesenangan duniawi, di hari libur biasanya sibuk dengan membuat acara-acara yang kadang menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya. Tetapi ternyata di pagi semacam ini kita telah membuat jadwal khusus setiap Ahad pagi kita untuk semakin kenal kepada Allah, menuntut ilmu. Maka ini sungguh nilainya amat mahal, dan syukuri dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah karunia Allah yang amat besar untuk kita. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita kumpul saat ini, Allah menjadikan kita ahli istiqomah, sehingga kita kelak bisa berkumpul kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini berada di dalam nuansa dan suasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Fadilatul Syekh Murad menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tentang kelahiran dan bagaimana kemuliaan Nabi, termasuk kemuliaan kelahiran dan kemuliaan saat kelahiran beliau, maka saat ini pun kita akan lanjutkan, kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Bukhari yang diringkas oleh Syekh Imam Az-Zabidi dalam kitab Tajridus Sharih. Kemudian nanti akan kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, kepada para asatid dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif Abi Abbas Januddin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa
ونفعنا وبعلومه وبعلومكم في دارين آمين يا رب العالمين. باب بدء الأذان إلى أن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dari amin langkal, diriwayatkan dari sahabat besar yang bernama Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza sami'tumun nida'a, jika kalian mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah, mithla ma yaqulul muadzinu, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini himbauan untuk mendengar azan. Jadi jika kalian mendengar azan, maka disunnahkan untuk menjawabnya. Dan menjawab azan bukan wajib, sunnah. Dan yang disunnahkan menjawab azan adalah yang mendengarnya. Kalau seandainya kita melihat ada orang di menara, kita melihat tangannya ada di telinga, kita tahu bahwasanya ia adalah azan. Cuman karena kita tidak mendengarnya, maka tidak disunnahkan menjawab. Mau menjawab apa? Orang tuli mendengar orang azan, melihat orang azan di mimbar, biarpun dia di dalam masjid, maka tidak wajib baginya, tidak sunnah baginya untuk menjawab azan. Jadi menjawab azan nanti ini hukumnya sunnah dan sangat dikukuhkan. Akan tapi di situ ada beberapa hal yang harus dipatuhi bagi para muadzin. Dan muadzin, azan ini hanya bagi kaum laki-laki saja. Wahai kaum ibu, enggak usah ada azan di kalangan kaum ibu. Tidak disunnahkan azan bagi wanita. Kalau ada wanita azan di kalangan kaum wanita, maka jatuh zikir dan bukan azan yang disunnahkan. Dan karena bagi wanita tidak sunnah, ya, dan tidak sunnahnya wanita ini karena apa? Kalau azan, apalagi di depan kaum ajnabi, kaum laki-laki, bukan saja tidak disunnahkan, akan tapi menjadi tidak boleh. Memang semula aurat suara wanita bukan aurat di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Berbeda di dalam madhab Imam Malik. Suara wanita bukan aurat di dalam madhab Syafi'i. Akan tetapi di dalam azan menjadi tidak diperkenankan. Kenapa? Kalau ibu ngomong, saya disuruh mendengar atau tidak? Tidak ada anjuran kalau ibu ngomong, saya disuruh mendengar, gak ada. Tapi kalau ada orang memandangkan azan, karena itu takbir kalimat Allah menyeru, kita dihimbau untuk mendengar. Makanya kalau ibu mengumandangkan azan, nanti orang laki-laki harus mendengar. Artinya dihimbau untuk mendengar, kan begitu? Karena itu, maka wanita tidak berkenankan azan di depan kaum laki-laki. Tetapi kalau azannya wanita di depan kaum wanita, maka itu pun bukan disunnahkan azan. Jadi kalau qomat iya, tapi sunnah bagi kaum wanita tidak disunnahkan. Tapi bagi kaum laki-laki iya, disunnahkan untuk mengumandangkan azan dan setiap sholat. Dan azan ini perbedaan ulama di dalam madhab kita. Azan itu hakun lil wakti atau hakun lis solati. Apakah azan itu miliknya waktu atau untuk solat? Sehingga di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat. Sehingga kemarin sudah dibahas, kalau kita solat jamak, azannya cukup sekali saja. Sebab azan itu miliknya waktu, bukan miliknya solat. Kalau seandainya kita mengkodok solat, kita ketiduran sehari semalam, berarti kita ketinggalan solat berapa? 5 kali. Jadi azannya cukup sekali saja kalau kita qadha spontan. Jadi tidak, misalnya orang menjamak takdim salat zuhur dengan asar, azannya sekali. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya azan itu adalah miliknya waktu. Kalau waktu zuhur berarti azannya sekali. Baik. Jadi yang disunahkan mendengar, termasuk diantaranya yang tukang azan itu sendiri, kemarin sudah disinggung, harus punya ilmu tentang azan. Kalau azannya sampai bab lahan, tatwil, lahan itu bacaannya keluar dari bacaan yang sah di dalam qiraah. Kalau bacaan seorang membaca mengucapkan kalimat dzikir itu sudah lahan, maka tidak sunnah didengar. Jadi kalau adzannya memenuhi syarat baru sunnah didengar. Tapi kalau adzan saja sampai setengah jam, ini ngerepotin.
Sehingga banyak aktivitas harus berhenti gara-gara adzan setengah jam. Maka selagi adzan yang lahan, maka saat itu tidak sunnah didengarkan, maka lakukanlah aktivitas Anda. Atau langsung pergi ke masjid, tapi mendengar yang kita disunahkan untuk mengulang adalah di saat adzannya itu adalah memenuhi syarat. Baik, kemudian nanti ada, kalau seandainya kita itu ada kesibukan, misalnya kita di dalam sholat atau yang lainnya, maka kita tetap disunahkan adzan jika setelah selesai adzan tersebut dikumandangkan. Maka kita setelah assalamualaikum melakukan sholat, baru kita mengulang atau kita meniru adzannya orang yang adzan, dengan syarat jika kita mendengarnya. Ini adalah kesunnahan adzan. Kemudian jika ada adzan berulang-ulang, karena di Indonesia banyak masjid, ada masjid sini, masjid situ, masjid sini, Anda bisa pilih. Yang paling pertama adalah lebih berhak untuk kita dengarkan, kemudian kita penuhi. Adapun yang kedua, ketiga, ini boleh-boleh saja. Memang semuanya sunnah, akan tapi yang dikukuhkan adalah yang pertama. Makanya kita dihimbau ya, ini yang paling pertama itu, karena yang paling dekat dengan, atau yang pertama itu yang paling cepat sampai ke telinga kita. Yang berikutnya kan nyusul. Kemudian jika adzannya bisa bergantian, maka ulama menjelaskan selagi adzannya bergantian berarti kita masih bisa menjawab semuanya. Tapi kalau tidak bergantian, ribut begitu, maka Anda pilih satu saja, selesai. Intinya menjawab adzan adalah sunnah dan bukan wajib. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya jika adzan dikumandangkan kemudian tidak mau mendengar, akan dituangkan timah di dalam telinganya. Itu hadis tidak sahih, tidak dianggap benar oleh para ulama. Kalau memang hadis itu benar, tentunya mendengar adzan menjadi wajib. Jadi hukumnya mendengar adzan adalah sunnah, dan disunnahkan nanti kita untuk menirunya. Dan nanti disebutkan ada kelanjutan daripada hadis ini, kita meniru seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali nanti waktu hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kok begitu? Ini pendidikan dari Rasulullah. Sebab semuanya adalah zikir. Zikir itu kalau soal Allahu Akbar zikir, asyhadu an la ilaha termasuk zikir, asyhadu anna Muhammadar termasuk zikir. Tetapi waktu hayya 'alas shalah bukan zikir. Sehingga yang menyeru cukup imam tukang adzan saja. Bagi kita yang mendengar, kita mendatangkan zikir karena yang diseru kita. Karena sholat itu adalah sesuatu yang amat berat. Hayya 'alas shalah. Ayo kita melakukan sholat. Hayya 'alal falah. Ayo kita mencari keberuntungan nanti di akhirat dengan ibadah. Itu berat. Dan itu bukan zikir, sehingga tidak dihimbau kita untuk meniru itu, karena itu bukan zikir. Sebab hayya 'alas shalah bukan zikir, maka tidak ditiru untuk menirunya. Tidak dianjurkan kita menirunya. Maka ada zikir yang baru yang sesuai dengan himbauan tersebut. Hayya 'alas shalah. Salat itu berat. Akan tapi setelah itu kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah sekelumit tentang bagaimana kita mendengar azan, adabnya mendengar azan. Dan tolong kalau mendengar azan benar-benar khusyuk kita mendengarnya. Karena kemudahan kita di dalam sholat ada sangkut pautnya dengan kepedulian kita kepada azan. Kalau sudah adzan saja kadang-kadang enggak dengar, oh sudah adzan ya, wah ini dijamin orang sholatnya enggak benar-benar ini. Adzan halo. Ini kalau sudah dengar adzan, upayakan untuk bisa segera untuk sholat. Atau paling tidak kalau ada udzur disuarkan, yuk kita sholat. Biar orang semuanya sadar bahasanya kita menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Nabi itu kalau mendengar adzan itu bingung. Suatu ketika ada yang bahasanya mencangkul. Jadi kalau ada cangkul di atasnya begini, dengar suara adzan Allahu Akbar, bingung. Apakah diteruskan mencangkul sekali? Dia takut kalau dia teruskan cangkul tanggung begitu, takut dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cangkul itu dibuang ke belakang ini. Jadi begitu pedulinya kepada urusan adzan. Jadi kalau kita peduli dengan urusan adzan, itu tanda insyaallah urusan salat bakal diperhatikan. Ini saja satu hadis saja, insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin, wallahu a'lam bissawab. Kita Riyadhus Shalihin, kita sampai kepada hadis qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulum fikum fid darin amin ila anqal wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ya betul? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Umar dan ayahanda dan putra beliau Sayyidina Abdullah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
ketahuilah bahwa al-muslimu akhul muslim. Hendaknya kita rasakan dengan benar-benar bahwasanya seorang muslim itu saudaranya orang muslim, bersaudara. La yadlimuhu. Layaknya persaudaraan adalah tidak akan berbuat zalim. La yadlimuhu, tidak akan berbuat zalim. Wala yuslimuhu, dan tidak akan menjerumuskan. Yuslim itu menyerahkan kepada orang yang bakal menzaliminya. Artinya tidak akan menjerumuskan kepada kezaliman, tidak akan mengarahkan kepada kezaliman. Artinya tidak akan memasukkan saudaranya kepada orang yang bakal berbuat zalim kepadanya, apakah musuhnya atau orang jahat. Makanya kalau tidak ada keinginan untuk menyelamatkan saudara, keimanan dan rasa ukhuwahnya sudah hilang. Sehingga kita harus tidak rela jika saudaraku itu bakal terjerumus, bakal dizalimi di sana, harus kita tarik. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada di dalam hajatnya saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan menyelesaikan hajatnya. Allah berada di dalam hajatnya. Maksudnya kalau ada seseorang mengurusi urusan orang lain, membantu orang lain, maka Allah akan bantu dia. Dalam riwayat, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Seorang hamba akan berada di dalam pertolongan Allah selagi ia memberikan pertolongan kepada orang lain. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa melapangkan untuk seorang muslim kurbatan, satu kesempitan saja, bukan banyak kesempitan, satu kesempitan. Mungkin orang butuh uang, ada orang sakit, ada orang susah, kita hibur dengan kalimat indah, farrajallahu, maka Allah akan membuka biha, farrajallahu, maka Allah akan membuka. Jadi Allah akan membukakan kepada orang tersebut biha, dengan kurbah, yakni kurbah yang ia angkat tadi gara-gara ia menolong orang, pertolongan tadi, kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, akan gara-gara satu kesusahan temannya yang dibantu untuk dihilangkan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut dihilangkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan yang banyak di hari kiamat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup seorang muslim, menutup aibnya, menutup kekurangannya, menutup kesalahannya, maka satarallahu yaumal qiyamati, maka Allah pun akan menutupnya kelak di hari kiamat. Dan satir yang paling kita perlukan adalah nanti di akhirat. Kalau sudah Allah menutup dosa kita, itu paling aman. Allah menutup aib kita paling aman. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesadaran bahasanya al-muslim akhul muslim. Dan ini tidak akan berlaku kecuali bagi orang yang di dalam hatinya ada ruh keimanan, nilai keimanan. Kalau hatinya orang munafik, tidak akan merasakan itu semua. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Dan makna ukhuwah ini bisa dilihat Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk kota Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah mempertemukan orang Ansor dan orang Muhajirin dalam cinta, ukhuwah. Sehingga subhanallah, yang punya rumah satu diberikan satunya kepada orang Muhajirin. Jadi langsung dikorbankan. Kalau punya harta langsung dibagi dengan orang Muhajirin. Dan begitulah makna ukhuwah yang dihadirkan oleh Nabi SAW. Dan itu kekuatan yang luar biasa besar. Jadi yang memang perlu kita bina terus menerus dan tidak ada hentinya ini. Bagaimana seorang muslim bisa merasakan kalau dia saudaranya dengan orang muslim, bersaudara dengan muslim yang lainnya. Inilah yang tidak perlu orang kaya itu diseru untuk mengeluarkan zakat, dia bakal mengeluarkan zakat. Ini yang menjadikan orang kaya tidak diseru adanya infak sedekah, dia akan infak sedekah. Ini tidak perlu menyeru kepada orang yang kuat akan menolong kepada yang lemah. Ini karena ada makna ukhuwah di dalam hatinya. Jadi ukhuwah yang sesungguhnya tidak akan punya makna kecuali dimiliki oleh orang yang punya keimanan. Dan lihat kalau kita perhatikan banyak riwayat dari Nabi SAW tentang keimanan dihubungkan dengan manusia yang lain, tetangga. Urusan dengan manusia yang kita jalin karena Allah, itu yang menyelamatkan kita, yang menjadikan sebab kesempurnaan iman dan kemuliaan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarah wal yukrim dhaifah. Dan masih banyak. Kalau cinta kepada Allah, kalau iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangga dan sebagainya. Ini ada makna. Jadi hubungan dengan sesama kaum muslimin harus dibangun dengan ukhuwah.
Dan ukhuwah ini jangan sampai hanya kalimat terucap, tapi benar-benar kita rasakan bahwasanya dengan ukhuwah ini akan mengundang rahmat dari Allah, dengan ukhuwah ini akan mengundang berkah dalam pergaulan kita, dalam ukhuwah ini akan menjadikan kita tenang di dalam hidup dalam kebersamaan ini. Akan tapi kalau sudah ukhuwah ini tidak ada, lihat, kakak adik pun bisa bermusuhan urusan rebutan waris, ustadz dengan ustadz eker-ekeran rebutan majelis, ketua dalam satu masjid pun ketua rebutan dari ketua majelis, ketua DKM. Tentunya pengurus majelis taklim ibu-ibu itu, Bu Haji sama Bu Haji itu rebutan siapa ketuanya. Ya, musibah. Mana ukhuwahnya? Tidak ada. Baik, la yudlimuhu, tidak akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Tidak akan berbuat zalim dan tidak akan terlintas zaliman. Jadi di saat ada terkezaliman itu biasanya tidak merasa ukhuwah. Tidak merasakan adanya sebuah persaudaraan sehingga ia berbuat zalim. Jadi ini ada runtutannya. Selagi ukhuwah ada, kezaliman tidak ada. Selagi masih ada kezaliman, dia tidak merasakan ukhuwah tersebut. Biarpun dari bapak yang sama, ibu yang sama, lihat, sudah tidak merasakan itu adalah adiknya, sehingga dia bisa bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Maka tandanya kalau orang sudah terwujud makna ukhuwah, la yadlimuhu, ia tidak akan berbuat zalim kepada saudaranya tadi. Enggak akan berbuat zalim. Kalaupun dia berbuat zalim karena manusia, ia segera minta maaf dan berusaha. Dan ini tidak susah. Berbuat zalim itu sebenarnya kan susah. Orang melakukan kezaliman susah, baik yang membunuh, yang memukul, mengambil haknya orang lain, macam-macam. Jadi kezaliman itu sebenarnya tidak enak dan berangkat dari hati yang tidak baik. Maka kalau sudah muncul kezaliman, hilanglah makna ukhuwah. Jadi buktikan ukhuwah kita adalah dengan tidak zalim. Jangan berbohong di saat Anda berjual beli dengan saudara Anda yang seagama. Kenapa Anda ribut dengan tetangga Anda nggak beres-beres? Urusan selokan saja dari dulu sama urusan jemuran masih saja. Kenapa aliran sawah itu hanya rebutan air saja dari sini? Ini baru dibuka ditutup lagi, baru dibuka ditutup lagi. Akhirnya pada angkat cangkul. Kalau angkat cangkul untuk nyangkul nggak apa-apa, tapi itu gepuk temennya. Ini musibah ada sebuah daerah ini. Lah kenapa ukhuwah tidak ada? Baik. Sehingga pengennya dia bisa makan sendiri. Coba kalau benar-benar diwujudkan Allah, ya sudah kamu hidup sendiri, makan sendiri, semua orang mati, kamu sendirian mau? Nggak ada temennya, sendirian. Jadi pengennya hidup sendiri, sawahnya paling subur, paling kaya, paling ini. Aku tok. Jadi yang penting aku, dan aku yang pertama kali ngomong aku adalah iblis. Wala yuslimuhu, dan jangan menjerumuskan teman kita kepada kezaliman. Tanda ini bahwasanya kita itu ukhuwah. Lah kalau membiarkan saudaranya terjerumus di dalam kezalimannya orang lain, kita termasuk tidak punya makna iman tersebut. Nggak benar ini. Jadi jangan sampai kita menjerumuskan orang. Kadang kita nggak peduli, yang penting saya untung, terserah teman saya terjerumus didolimi sama orang, nggak peduli. Ini jangan sampai kita menjerumuskan orang dalam kedoliman. Dan ini bermacam-macam sebab. Jadi kita memasukkan orang, kita rekrut untuk sebuah apa, kita nggak tahu di sana ada apa, atau kita tahu di sana kedoliman. Yang penting saya dapat duit, kalau itu mah terserah. Jadi perilaku Anda yang Anda lakukan saat ini kepada saudara Anda harus Anda perkirakan akibatnya apa. Kalau Anda sadar akibatnya adalah satu kesengsaraan buat dia, maka Anda telah memasukkan dalam kedoliman. Ini masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mangkana fi hajati akhi. Kalau Anda ingin ditolong oleh Allah, biasakan menolong orang lain dalam banyak hal. Abu Yusuf pernah bertanya seorang alim, bagaimana engkau bisa menjadi alim semacam ini? Bagaimana engkau bisa menjadi seorang alim semacam ini? Dijawab oleh orang alim tersebut, aku menjadi alim begini bi abin ghaniyin, dengan bapak yang kaya. Dipikir dengan bapak yang kaya bisa sekolah, duitnya banyak, begitu ya? Bagaimana dengan bapak yang kaya? Dijawab oleh orang tersebut, bapakku kaya, sangat cinta kepada tulabul ilim. Jadi di mana-mana bapakku memberikan bantuan kepada tulabul ilim, itulah berkah yang menjadikan saya mudah menuntut ilmu. Jadi kalau kita itu pengen anaknya alim, anaknya pinter, kita harus peduli dengan tolabul ilim, para santri dimanapun berada. Kalau kita punya kasih sayang, termasuk mungkin anak kita dapat beasiswa misalnya, sekolah di mana gratis. Bukan berarti kalau sudah gratis ongkang-ongkang senang, anakku gratis, tidak. Keluarkan duit untuk bantu anak yang sekolah di sana, santri yang di sana. Berkahnya upaya Anda itu kepada anak-anak Anda. Karena mungkin di pondok sana mungkin ada seorang santri yang beli baju saja nggak bisa, beli kitab nggak bisa, makan nggak bisa. Kok Anda bantu di sana? Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Karena Anda menolong yang di sana, Allah akan tolong anak kita. Jadi jangan egois. Kadang-kadang orang tuh pengen mentang-mentang dia kaya, anakku harus aku biayai dengan fasilitas. Mulai tak belikan semuanya.
kemudian sekolahnya paling hebat, paling mahal, keluar negeri, tapi kalau sama orang pelitnya, sama tulabul ilm nggak dapat ilmu. Kenapa? Dia tidak menolong orang, Allah itu tidak bakal tolong nanti. Jadi rahasia kita menolong orang lain, Allah akan memberikan pertolongan kepada anak kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi aw madamal abdu fi auni akhihi. Jadi kita perlu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini juga yang pernah diingatkan oleh Habib Abdullah Muhammad Baharul, bahasanya seandainya kamu sekolah di sini adalah sudah gratis, bukan berarti kamu harus pelit. Mungkin kamu tidak butuh uang, akan tapi bantulah orang lain yang butuh, agar barokahnya kepada kamu. Jadi ada nilainya, semua yang kau berikan untuk Allah ada nilainya. Menjadikan sebab manfaatnya ilmu anak kita. Memang kadang kalau sudah sekolah di tempat yang gratis itu bapaknya semakin pelit. Jadi bantu tuh nggak mau sana sini, pelit. Mana masya Allah, bantu pondok sana nggak mau, bantu santri sana ini. Ini yang menjadi sebab tidak berkah. Ingat, maka nafi hajati akhi, kalau anda membantu orang yang butuh, maka Allah akan bantu anda. Jika yang anda bantu adalah para tulabul ilm, Allah akan menjadikan anak anda ahli ilmu. Jika itu adalah orang fakir yang butuh bantuan kepadamu, anda bantu, maka insya Allah Allah akan mengayakanmu atau keturunanmu. Jadi, man kana fi hajati akhihi, jadi jangan sampai kita cuek dengan orang yang punya hajat. Selagi kita membantu, Allah akan membantunya. Baik, waman farraja, barang siapa yang membuka kesusahan, jadi tolonglah menghibur. Menghibur itu dengan bermacam-macam cara. Mungkin Anda dengan uang Anda kalau bisa. Kalau tidak dengan uang, mungkin dengan tenaga. Paling tidak kita itu ikut. Kalau bahasa kita itu ya ikut apa, ngertak nilah, nanya gimana keadaanmu nak? Gimana ibu baik? Itu sudah luar biasa. Jadi jangan sampai kita peduli man lam yahtam bi amril muslimin, falaysa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan termasuk golongan kami yang enggak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin. Tetangganya sakit, cuek saja. Dan mungkin karena kesibukan. Memang kadang kita itu mau ke rumah sakit itu ada aja benturan kesibukan. Kita pengen yang tepat kapan. Tapi intinya di dalam hati Anda harus ada keinginan jika ada orang sakit ingin berkunjung ke tempatnya. Atau paling tidak Anda doakan di dalam sholat Anda semoga Allah memberikan kesembuhan. Maka itu termasuk bagian daripada membuka kurab, membuka kesempitan orang lain. Dan doa yang paling utama sebelum Anda datang dengan bantuan-bantuan, lintaskan di hati Anda tanda sambung hati Anda dengan orang tersebut. Baik, jangan sampai kita kunjung ke rumah orang sakit hanya karena nggak enak, nanti saya dibilang nggak senang sama orang. Jadi kita perlu ketulusan di saat kunjung sama orang sakit. Kemudian menutup aib, mansarta musliman, hati-hati. Begitu sebaliknya yang membuka aibnya orang muslim, maka Allah akan buka nanti di dunia dan di akhirat. Jika Anda mendengar berita Allah, dan ini bisa mengarah kepada pengadu dombaan. Ada sifat yang saling jelek. Mengadu domba sama membuka aib, dan itu sama. Ngadu domba itu biasanya membuat kadang-kadang aib beneran, kadang-kadang aib yang dibuat-buat. Masya Allah. Dan ini ahli neraka yang berjalan di atas bumi biarpun pakai kopiah putih sama pakai kerudung yang cantik. Suka ngadu domba. Kalau ngomong ini begini, dia orang jadi bermusuhan. Dan kadang-kadang kalau sudah menjadi watak, kadang-kadang nggak sengaja itu. Karena memang jatahnya ahli neraka dia tuh ngomong begini jadi orang perang. Ada ini ngomong begini, ini. Jadi kadang-kadang pengen tahu keadaanmu bagaimana. Disampaikan ke sini perang. Ini musibah ahli neraka. Biarpun sujudnya ribuan rakaat, ketahuilah dia ahli neraka pakai kerudung, ahli neraka pakai kopiah putih. Sama suka membuka aibnya orang lain tuh, selingkuh, tahu enggak? Jadi paling senang kalau dengar informasi saja dikejar. Misalnya ada satu cerita tetangganya katanya dibawa laki-laki, wah langsung paling semangat dia cari informasi. Tahu enggak ini? Memang model begitu ahli neraka dia. Nanti SMS-an di dalam neraka itu sama iblis nu. Oh HP, telepon, jadi semangat. Kadang-kadang sempat datang ke tempat yang jauh hanya untuk tanya informasi, untuk bahan untuk ngadu domba. Nah, ada model-model manusia begini, angkat tangan yang begitu biar cepat tobat. Yang dia masuk neraka karena ini adalah satu musibah berat ya. Ini jadi mestinya satara musliman, menutup mestinya. Kalau ada kekurangan ditutup. Wasulhu khair, orang mendamaikan itu pahalanya luar biasa. Bahkan kalau ada omongan jelek di sini yang tidak baik, kalau ke sana saya rubah jadi baik. Misalnya mohon maaf, ibu ini musuhan dengan ibu ini. Saya datang kepada ibu, kemudian saya datang lagi ibu satunya. Gak perlu saya semua ceritakan. Kalau saya ketemu, ibu sana kok nanyakan terus sama ibu, pengen ketemu kayaknya kangen. Wah, padahal gak ada kalimat itu. Tapi dasar ahli neraka, omongan sedikit 1 meter jadi 10 meter. Ayo, ini mendikan ini. Man satara musliman satarahullah.
Kalau Anda menutup kekurangan saudara Anda tutup, jangan Anda pindah kesannya jadi fitnah gede nanti. Allah tutup. Termasuk disebutkan bahwasanya mungkin ada sebagian ustadz mendapatkan curhat. Hati-hati. Paling beratnya ustadz itu kalau dicurhati biasanya berkenaan dengan dosa kepada Allah. Ada mungkin dicurhati misalnya, saya mau tobat, saya melakukan zina atau saya mabuk. Lah ini berat. Hei ustadz, kalau Anda dicurhati yang semacam ini, haram bagi Anda untuk bercerita kepada siapapun, biarpun kepada istri tercintamu. Anak amanat. Makanya sebetulnya paling berat bagi ustadz itu kalau ada orang curhat begini-begini, karena beban baginya amanat untuk dijaga. Mungkin ada satu, kadang-kadang jangan diceritakan, kadang tidak kuat seorang wanita atau seorang laki-laki karena pengen tobat, nggak ngerti caranya bertobat. Pokoknya kalau Anda mendengar tentang aibnya orang lain, dosanya kepada Allah, apakah pemabuk, zina atau yang lainnya, awas. Jangan menceritakan kepada satu orang pun. Baik, itu adalah dosa amat gede. Hati-hati. Kecuali memang manusia yang tidak pernah punya malu dan dia harus dihinakan, misalnya zinanya di mana-mana, di semaunya, sering cerita-cerita, memang manusia rendah, hina dia. Setiap pagi ngomong, kemarin saya zina sama ini, sama itu, sama ini. Maka kita untuk mengasih tahu sama orang agar dekat-dekat, bukan menggunjing. Awas, hati-hati. Dia suka zina di sini karena memang dia sendiri cerita di mana-mana. Tapi kalau orangnya tidak pernah cerita, diem, atau memang orang biasa, wajar-wajar saja. Anda mendengar sekali, kalau Anda nukil ke tempat lain, ketahuilah menggunjingmu itu lebih gede dosanya daripada zina itu sendiri. Makanya tadi orang itu biasanya bentuknya jadi ngadu domba. Ngadu domba itu menanam kebencian. Tahu enggak, dia pezina. Sampai ke sini dia ternyata mabuk. Kira sama pezina dekat juga dia. Bilang dia pemabuk. Makanya ini pemabuk pezina, diadu nih. Oh, ini memang ada orang model pengadu domba sama. Itu biasanya ada satu paket dengan orang yang di saat melihat aibnya orang lain kemudian diceritakan kepada orang lain. Hati-hati. Kalau Anda mendengar berita tentang misalnya orang yang ngadu kepada Anda perzinaan, langsung saja Anda tutup mulutnya. Kemudian setelah itu apa? Ajari dia untuk menutup aibnya. Kalau perlu Anda ajari untuk menutup aibnya. Tutup, diam. Tidak boleh bercerita kepada siapapun. Bahkan kalau jangan ngomong kepada siapapun. Ini adalah cara. Ajari orang lain, kadang tidak ngerti karena bodoh, tidak pernah ngaji, sehingga curhat itu belak-belakan semuanya. Dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang tidak mau menutup aibnya dirinya sendiri. Bagaimana Allah akan menutup aibmu jika engkau sendiri tidak pernah menutup? Makanya tidak ada perlunya orang bercerita tentang dosanya kepada Allah. Kalau Anda punya dosa kepada Allah, ngadulah kepada Allah di malam hari, Allah akan tutup. Bahkan seandainya ada orang melakukan zina, tidak dianjurkan ngaku ke mahkamah untuk dicambuk, bahkan sunatnya ditutup. Bahkan seandainya ada orang sudah terlanjur ngelapor ke mahkamah, imam saya melakukan zina, ternyata tetap sunnah ditarik. Sehingga beda jika ada orang dihukum cambuk atau hukum rajam antara zina yang ditangkap sana zina yang ngaku. Kalau zina ditangkap dipergoi dengan 4 saksi, makanya diikat nanti dirajam. Karena harus mati itu nanti. Tapi kalau ternyata itu sesuai dengan pengakuan ikrar saya zina dan saya sudah punya suami atau istri, maka dirajam dan dilepas. Kenapa? Barangkali dia mengatakan saya tarik, saya bohong agar bisa lari. Jadi sangat ditutup hal-hal yang semacam itu. Perzinaan sangat ditutup, jangan sampai dinukil. Bahkan kalau Anda melihat sebuah keluarga terjerumus dalam kehinaan zina, keluarga baik satu melakukan zina, Anda tolong semuanya. Bagaimana bisa tertutup? Pegang anak itu, bagaimana dididik, diungsikan atau bagaimana, yang penting jangan tersebar. Lah kalau Anda ikut menyebar, ketahuilah Anda tidak merasa berduka. Dan yang tidak berduka atas musibah yang menimpa orang lain, dia tidak akan mati kecuali musibah yang sama, mendapatkan musibah yang sama. Kalau Anda tepuk tangan kepada tetangga, Pak Haji Gombal tuh anaknya juga melakukan kayak begitu, awas tidak lama kita punya cucu begitu. Hati-hati ini. Makanya jangan sampai bertepuk tangan bergembira dengan musibah kayak perzinaan. Kalau perlu nangis setiap malam didoakan, ya Allah tetanggaku begitu, ya Allah tutup aibnya, ya Allah jangan sampai merusak keluarganya, ya Allah ditolong, baru nanti selamat. Man satara musliman, Anda menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup nanti di akhirat, aman. Anda tidak diseksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Nanti ada tentang adzan sedikit. Ada sebagian tiba-tiba fatwa yang akhir-akhir itu mengatakan bahasanya tidak boleh membaca sholawat bersama adzan atau setelah adzan. Ini katanya bid'ah dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang aneh. Bahwasanya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala
Bahwasanya di situ idza sami'tumul muadzin, jika engkau mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqulu, ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Kemudian dalam riwayat Abu Nuaim dan As-Sakhawi meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man dzakarani falyusalli alayya, kapan Anda berzikir tambahlah solawat. Jadi kalau ada orang pengen solawatan sebelum atau setelah azan itu enggak ada masalah, karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan bagian azan, akan tapi bersolawat ibadah yang mustaqillah, ibadah yang sendiri. Kebetulan ini diiringi dengan zikir. Maka ada sebagian mengatakan salawat Nabi ma'al adzan bid'ah. Bahkan di dalam ini seorang syekh yang ngasih taklik kepada Fathul Bari itu dengan kejam mengatakan bahasanya ini adalah satu bid'ah yang harus dijauhkan. Membaca salawat setelah adzan atau sebelum adzan adalah bid'ah yang menyesatkan. Allahu Akbar. Dari mana itu? Merusak kitab Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia taklik. Jadi orang dari Saudi mengasih komentar, tapi komentarnya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumul adzana faqulu mithla ma yaqulu, tsumma shallu alayya. Baik, kemudian berselawatlah kepadaku. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.